Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darini amin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya nomor 8, kewajiban orang tua atau tanggung jawab orang tua terhadap anak. Al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wa ulfati bainal ikhwan fil manzil wal adli bainahum fil atfi wa taswiyah hatta la yaqa fi qalbin wahidin minhum bughdun aw hibdun aw ghairatun min akhihi kama hasara baina ikhwati Yusuf alaihi salam. Nah, nomor 8, tanggung jawab orang tua terhadap anak itu adalah menebarkan mahabbah, menebarkan kasih sayang, mahabbah wa ulfah bainal ikhwan, menebarkan rasa cinta, menebarkan kasih sayang antara saudara-saudara yang ada di rumah. Jadi disebarkan kasih sayang. Wal adli bainahum bil adli wa taswiyah, dan juga memberikan rasa adil di antara mereka dalam mahabbah ataupun dalam pembagian sama rata, sehingga akibatnya hatta la yaqa fi qalbin wahidin minhum bughdun aw hikdun, sehingga tidak terjadi di dalam perasaan salah satu dari mereka rasa benci, bughdun aw hikdun, atau rasa iri, au ghairatun min akhihi, atau rasa cemburu, kama hasola baina ikhwati Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang terjadi di antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang tua harus bisa memberikan rasa kasih sayang, rasa cinta antara saudara-saudara yang ada di rumah itu secara merata dan adil di antara mereka dalam berbagai hal, supaya tidak timbul di dalam hati mereka, di dalam hati anak-anak antara saudaranya apa maning sing tunggale ake, anake ake, jangan sampai timbul perasaan bugdun au hibdun, rasa benci, rasa iri. Misalnya apa-apa sing paling gede, utawa sebalik ya, apa-apa sing paling cilik, beda isi cilik. Hal semacam itu yang akan menimbulkan perasaan iri antara saudara-saudara, sebagaimana yang terjadi di antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam musyiran ilal adli bainahum fil atiyah wal wasiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat musyiran ilal adli bainahum, untuk senantiasa adil di antara mereka, fil atiyah wal wasiyah, dalam hal pemberian dan juga dalam wasiat. Gampangane nalikane sing nomor 1 ditukukna sepatu ya nomor loro, nomor 3 kayak niku biasa ora cukup ukur 1. Kadang-kadang wis ditukukna kabeh ya wis rebutan. Wis ijen siji-siji besi rebutan. Lah apa maning ora ijen. Maning ora ijen. Tapi wis sipate bocah kaya niku. Tapi wong tua sudah memberikan secara adil. Tapi bukan berarti adil itu sama rata. Bukan berarti adil itu sama rata. Lo misalnya sing barep kuliah, sing nomor loro SMA, sing nomor 3 misalnya SMP, sing nomor 4 SD, sing nomor 5 T. Lah arep mangkat sekolah boleh nyangoni ya ora pada. Nek dijadikna pada malah jadi ora adil. Masa wong kuliah sangune pada karo bocah TK niku. Jadi ora mesti adil niku pada, ora mesti. Ya, ora mesti. Tapi terkadang adil itu harus sama rata. Terkadang. Sampai Rasulullah
beliau menyampaikan, memberikan isyarat untuk senantiasa adil dalam pemberian dan dalam wasiat. Ya, beliau menyampaikan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuatlah adil di antara putra-putra kalian, di antara anak-anak kalian. Gitu. Rasulullah wasiat, memberikan isyarat untuk senantiasa adil, takut kepada Allah dan adil di antara anak-anak kalian. Nah, karena nek orang adil, apalagi apa maning nek anaknya wis pada dewasa. Orang adil itu malah taka. Marak jadi padu. Padahal sering-seringnya nek padu karo tunggal niku yo ngumpuli padu karo liyane leuwih panas. Niku leuwih panas. Ya akeh contohnya itu pirang-pirang contohnya nek wis urusannya rebutan kadang-kadang ilmu pengetahuan tersingkirkan karena apa ya, karena emosi, karena ngoyok nafsu. Amma fil atfi wal kublati war rahmati An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ibnun lahu faqablahu wa ajlasahu fi hijrihi summa ja'at ibnatun lahu fa akhadhaha fa ajlasaha ila jambihi faqala sallallahu alaihi wasallam ma adalta bainahuma rawahul Baihaqi. Adapun dalam memberikan kasih sayang, memberikan mahabbah, termasuk dalam mencium anak bahkan, maka sahabat Anas radhiyallahu an dalam hadisnya disampaikan bahwa ada seorang anak laki-laki, anna rajulan kana jalisan ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah. Nah, maka ketika laki-laki itu sedang duduk bersama Rasulullah, faja'a ibnun lahu faqablahu wa ajlasahu fi hijrihi. Nah, putranya anak laki-laki datang menemui ayahnya. Berarti laki-laki itu ayah dari anak-anak tersebut. Nah, kemudian ketika anaknya datang, dicium, setelah dicium kemudian dibopong, dilahun, wa ajlasahu fi hijri, itu dilahun. Nah, setelah dilahun, dibopong, duduk di pangkuan ayahnya, summa ja'at ibnatun lahu fa akhadhaha fa ajlasaha ila jambihi. Kemudian datang anak yang satunya lagi, anak perempuan. Maka ketika datang anak perempuan, ya sama fa akhadhaha fa ajlasaha. Cuma fa ajlasaha ila jambihi. Nah, setelah disambut, didudukan di sampingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma'adalta bainahuma. Ma'adalta bainahuma. Ma'adalta orang adil sapa sira bainahuma antarane anak loro. Jadi perlakuan semacam itu pun oleh Rasulullah disampaikan sebagai perlakuan yang tidak adil, karena anak laki-laki duduk di pangkuannya sedangkan anak perempuan duduk di sampingnya. Wis kudu dibopong lorone. Bopong siji bopong kabeh. Ora bopong siji ora kabeh. Kaya niku. Gampangane. Lah nek 5 ya ora kabeh. Kaya niku. Angel. Bopong kabeh angel. Nek 5. Nah, itu sebagai sebuah tanda memberikan keadilan, terutama dalam hal kasih sayang terhadap anak. Itu tanggung jawab orang tua yang nomor 8. Nomor 9, wa minal adabil islamiyah fi hadzal mujal nahyul walidaini anid du'a ila auladihim. Nah, yang ke-9 di antara tata krama adab dalam Islam dalam hal ini yaitu nahyul walidaini anid du'ai auladahum wa hadza amrun qabihun khatirun
wa huwa muntasyarun katsirul yaum bainana wa aktsaru ma yakunu dzalika minal ummahat. Orang tua itu dilarang untuk mendoakan yang jelek terhadap anak-anaknya. Tidak diperkenankan orang tua mendoakan jelek terhadap anak-anaknya. Lu apaan wong tua sing doakna elek maring anake, yo akeh. Itu akeh. Nah, jangan dikira doa itu hanya ketika setelah selesai sholat, setelah selesai mujahadah, setelah selesai istighosa. Doa itu kan tidak hanya sebatas itu. Dalam berbagai kondisi doa itu bisa dipanjatkan kepada Allah. Nah, misalnya anak lagi gawe pola, nah wong tuane kemetap, bocah nakal-nakal teman, nah itu bagian daripada doa. Nah, maka orang tua tidak diperkenankan untuk mengucapkan hal-hal semacam itu. Itu bagian dari doa. Bocah nakal itu, itu doa. Nah, itu tidak boleh orang tua. Atau misalnya anak bocah itu, ya karena anak-anak itu terkadang bukan karakter aslinya. Itu misalnya bocah niku ya kebiasaan disediakna duit. Nek arep tuku rek apa digletakna duit. Basa nanggone wong liya gletak duit rasane nek dheweke dijiot niku dijiot digo tuku. Oh, bahasa kewenangan wong tuane ngomong-ngomahi niku. Oh, bocah maling. Padahal bukan karakter aslinya. Itu bisa jadi karena memang kebiasaan sudah disediakan. Itu bahasa disediakan nanggone wong liya rasane yo dipadakna karo nang omah. Kaya niku. Maka jangan sampai keluar ucapan dari mulut orang tua itu ucapan-ucapan yang jelek. Harus dijaga. Jangan sampai keluar ucapan amrun qabihun, sesuatu yang jelek terhadap anaknya. Karena bisa jadi di saat-saat itu ternyata Allah mengijabah apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Repot ya nih. Biasanya termasuk biasanya wa aksaru ma yakunu dzalika minal ummahat. Nah, itu banyak keluar dari ibunya. In ghadibatul ummu ala waladiha nalikane ibune gue kesuh maring anake diomongi ora manut, dikongkon ora manut. Niku kadang-kadang bahkan sobat alaihi la'natuha, sampai ucapannya itu tidak terkendali. Ucapan ibune itu tidak terkendali. Kadang-kadang sampai melaknat anaknya, murka terhadap anaknya. Niku sing bagian abot kanggo wong tua. Niku abot wong tua sing abot. Sebab apa? Ya sebab kadang-kadang agi emosi. Padahal Gusti Allah ngijabah ya bisa jadi nang nalika kaya niku. Kaya niku bisa jadi dijabah niku. Ucapan-ucapan orang tua pada saat seperti itu. Dan ini hal yang merusak. Maka orang tua harus bisa menjaga. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithlu dzalikid du'a fayaqul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mendoakan hal-hal yang seperti itu. Fayaqul, kemudian Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah beliau menyampaikan la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa
jelek untuk diri kalian. Kadang-kadang doa elek sing dewek niku nalikane ora terima putus asa. Nah, itu kadang-kadang terucap hal-hal yang jelek untuk dirinya sendiri. Wala tad'u ala auladikum, berdoa jelek terhadap anak-anaknya. Niku biasanya ketika emosi. Ki bocah wis diomongi nek wis maghrib wayahe maghrib kon balik ora balik-balik. Nah, terusane biasanya anak buntute. Niku anak buntute. Nah, itu termasuk bagian doa kata-kata seperti itu. Wala tad'u ala qadamikum, termasuk tidak boleh mendoakan jelek terhadap orang yang membantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, berdoa jelek juga terhadap harta kalian. Niku. Loh, duwe banda akeh-akeh kayak gini, tapi urusannya mumet, pikirannya akeh. Nek kayak gini mah wis ora apa-apa lah. Ora akeh bandane oke doa kayak gue. Bahasane bandane wis ilang gari nyesal. Niku gari nyesal. Niku. Sadar. Lagi emosi kayak gue. Metu kata-kata kayak niku emosi. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha aqo'an fayastajiba lakum. Nah, mbok nalikane ngomong elek nggo awake dewek, nggo anak-anake, nggo pembantune, nggo bandane, niku ngepasi waktu sing Gusti Allah bakal maringi kaya niku yus'alu fiha aqo'an fayastajiba lakum. Mbok ngepasi nalikane Gusti Allah ngijabah apa sing diucapna. Nah, bahkan kadang-kadang sing sering diijabah malah sing ya sing doane ya biasa kayak umum bar salat bar apa kadang-kadang nek ora patia istiqomah ngulih tembusnya menenang ya. Tapi nalikane emosi apa maning supata maring anake wis jadi langsung. Itu sering-sering. Bahasa anak wis jadi kayak gue gari nyesel lah jadi kayak gue lho. Apa sing doa? Lah niku di tanggung jawab wong tua. Tanggung jawab wong tua aja nganti jangan sampai berkata yang jelek terhadap anaknya. Sejelek apapun jangan diucapkan, senakal apapun, serewel apapun. Nyatane abot niku sing ngomong piye abot. Nek lagi orang emosi sih ora abot. Lah nek lagi emosi abot. Wajah arojulun ila Abdullah bin al-Mubarak fasyaka ilaihi min ba'di auladi faqala lahu Abdullah hal da'auta alaihi qala na'am qala anta afsadtahu. Nah, pada suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak kemudian mengadukan tentang hal itu, mengadukan tentang anaknya. Itu tentang kondisi anaknya. Nah, kemudian Abdullah al-Mubarak bertanya kepada laki-laki itu, hal da'auta alaih, apakah kamu pernah mendoakan jelek terhadapnya? Laki-laki itu menjawab, qala na'am, iya. Qala anta afsadtahu. Maka kata Abdullah bin Mubarak bahwa kamu telah merusak dia. Jadi yang merusak anak itu bahkan ternyata adalah kata-kata dari orang tuanya. Kata-kata orang tua yang merusak terhadap anaknya. Fattaqullaha ibadallah wa la tad'u ala auladikum illa bi khair wa alamu annallaha yanfa'ukum bihim fi hayatikum
kama yanfa'ukum bihim ba'da mamatikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai mendoakan jelek ala auladikum illa bi khair. Jangan sampai mendoakan kalian terhadap anak-anak kalian kecuali doa-doa yang bagus. Wa alamu annallaha yanfa'ukum bih. Ketahuilah bahwa Allah memberikan manfaat kepada kalian dengan anak-anak kalian ketika hidup kalian, bahkan sampai kalian meninggal. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan in qata'anhu amaluh illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ketika seseorang meninggal maka putuslah darinya amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, itu yang tidak akan pernah putus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, 3 hal itu yang tidak akan putus sampai kapanpun, tidak akan putus. Termasuk yang menjelaskan di sini poin yang ketiga, awaladun soleh, anak yang soleh, awaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, termasuk kok pengen dua anak soleh sing selalu mendoakan, maka kita pun sebagai anak dari orang tua kita harus selalu mendoakan orang tua kita, gitu, supaya termasuk anak soleh. Dan ketika kita selalu mendoakan orang tua, ya, harapannya anak kita juga senantiasa mendoakan kita. Oh, niku tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi ada 9 tanggung jawab orang tua terhadap anak. Lah, ternyata banyak anak yang menjadi rusak, banyak anak yang tidak menjadi soleh karena orang tuanya saja tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kudune dadi wong tua niku kepriwe lah mau ngelakoni itu, tapi secara teori tidak paham, itu prakteknya ngukur semlakune. Sing penting, kadang-kadang sing penting bocah yo apa orang kurang gizi, kadang-kadang ukurane bocah bisa mangan, bocah mangkat sekolah, kadang-kadang ukurannya ukur kayak gitu, tidak diperhatikan dan tidak diutamakan itu hal-hal yang lain. Padahal di masa kecil itu adalah hal yang menentukan terhadap anak di pertumbuhan berikutnya. Maka madrasah yang paling awal, yang paling kuat itu terdapat di dalam keluarga. Bagaimana kemudian keluarga akan menentukan arah selanjutnya terhadap anak. Gitu. Jadi kalau misalnya keluarga nebewis orang genah terus rusak, apalagi kayak sini sampai nah wong tua neko pisah, nah itu adalah musibah yang besar terhadap anak. Jadi beda orang tua yang pisah dengan orang tua yang ditinggal mati yatim, itu sangat jauh beda. Walaupun misalkan kondisinya sama, tidak ada orang tua, itu beda. Seterusnya al-adabul lati takhussu ala qatil usrati bi ghairiha. Selanjutnya menjelaskan tentang tata krama atau etika yang terkait dengan hubungan usroh bi ghairiha, hubungan keluarga dengan orang lain atau keluarga dengan hal-hal yang di luarnya.
ay alaqatil kharijiyah, atau yang berkaitan dengan hal-hal eksternal, hal-hal di luar. Nah, yang pertama, alaqatul usrati bil qurabah wa dawil arham wa dzalika bisillati wal mawaddati wal ihsani ilaihim wa ziyarati lahum wa tafaqudil ikhwali ahwalihim wa su'ali anhum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min alsabikum ma tasiluna bihi arhamakum, rawahu Tirmidzi. Nah, yang pertama, hubungan alaqatul usrah bil qorobah, hubungan keluarga dengan kerabat, hubungan keluarga dengan kerabat. Nah, ini gambarannya adalah dengan silaturahim, bisillati wal mawaddati wal ihsan ilaihim. Itu gambarannya. Yang pertama dengan silaturahim, yang kedua dengan mawaddah, saling menyayangi. Yang ketiga wal ihsan ilaihim, dengan saling berbuat baik kepada mereka. Nah, selanjutnya waziyarati lahum, senantiasa saling berkunjung, menziarahi, saling berkunjung dengan kerabat, karo dulur, saling berkunjung, baik yang dekat maupun yang jauh, saling berkunjung dan menanyakan tentang ihwal, tentang keberadaannya, ahwalihim wa su'ali anhum, dan bertanya tentang kondisinya, saling menanyakan kabar kerabatnya, kabar saudaranya. Nah, itu ditanyakan. Itu termasuk dari etika atau tata krama yang diatur oleh Islam antara keluarga dengan kerabat. Itu ditanyakan. Walaupun misalnya adik ipar, kakak ipar, adik kandung, kakak kandung, biasanya ya wis kenal kayak niku. Lah sing jarang komunikasinya tersambung itu biasanya ketika dengan ipar, jarang tersambung. Niku nek karo kandung ya ora dikongkon kadang-kadang jam. Nek karo ipar kadang-kadang isi, kadang-kadang lah ngapa ora ana keperluan. Kadang-kadang padahal dalam Islam itu dianjurkan untuk senantiasa bertanya kabar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ta'allamu min alsabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ta'allamu, belajar kalian, min alsabikum, dari nasab-nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, hal-hal yang bisa menyambung sanak keluarga kalian. Jadi Rasulullah menyampaikan untuk ta'allamu min ansabikum, belajar dari nasab-nasab kalian, sesuatu yang dapat menyambungkan silaturahmi, gitu, menyambungkan hubungan antara keluarga. Dan juga Rasulullah bersabda, waqala as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzawir rahimi natani shadaqatun wa silaturahim. Jadi sedekah terhadap orang miskin, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah terhadap orang miskin ya sedekah saja, cukup dengan sedekah saja. Tapi wa 'ala dzawir rahmi, tapi sedekah terhadap kerabat, terhadap saudara, itu ada dua isnatani. Yang pertama shadaqatun, yang pertama adalah sedekah itu sendiri, yang kedua wasilaturahim, menyambung sanak kerabat, menyambung silaturahim, bahasa yang biasa kita kenal, menyambung silaturahim. Jadi bedanya itu kata Rasulullah. Jadi kalau terhadap orang miskin ya cukup sedekah, tapi terhadap kerabat ya sedekah juga silaturahim. Yang pertama, etika atau norma
antara keluarga dengan yang lainnya, yaitu dengan kerabat, itu dengan senantiasa silaturahmi. Nah, yang kedua, alaqatul usrah bil khadam, hubungan antara keluarga dengan ART, zaman siki ART, asisten rumah tangga, sing ngrewangi nang omah kaya niku, sing ngrewangi nang omah. Wa dzalika bil ihsan war rifqi wa tarki takabbur alaihim aw istiqdarihim. Nah, hubungan antara keluarga dengan asisten rumah tangga dengan pembantu, yaitu dengan cara bil ihsan, dengan cara berbuat baik, warifki, dan dengan tidak berbuat kasar, atau lemah lembut. Watarki takabur alaihim, dan tidak dengan rasa sombong, meninggalkan rasa takabur terhadap mereka. Walaupun mereka siap diperintah, siap untuk membantu kita, maka tetap harus meninggalkan watarku takabur, meninggalkan rasa takabur. Jangan sampai takabur. Bahkan awistik darihim, jangan sampai menganggap mereka itu levelnya di bawah kita, derajatnya di bawah kita, sehingga menganggap mereka itu jijik. Nah, itu tidak boleh. Islam menganjurkan demikian. Bahkan waqad qala sallallahu alaihi wasallam musian bihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan wasiat, hum ikhwanukum ja'alahumullahu ta'ala tahta aidikum fa'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun wala tukallifuhum ma la yutikun. Nah, mereka itu, kata Rasulullah, ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu ta'ala tahta aidikum, yang Allah jadikan mereka itu tahta aidikum, di bawah kekuasaan kalian. Tahta aidikum, di bawah tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Maka fa'atimuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Aja pedah misalnya asisten rumah tangga, majikannya pada maem, asisten kon puasa bae. Ora harus dikasih makan. Waqsuhum mimma talbasun, juga mereka harus diberi pakaian, pakaian yang layak. Mimma talbasun, dari yang biasa kalian pakai. Wala tukallifuhum ma la yutikun, dan jangan diberikan beban pekerjaan yang di luar batas kemampuannya, yang mereka tidak mampu. Gitu. Misalnya melakukan pekerjaan di atas jam rata-rata. Nah, itu termasuk tukallifuhum ma la yutikun, memberikan beban pekerjaan di luar kemampuannya. Gitu. Atau misalnya sing biasa ora macul kon macul, sing biasa ora penekan kon menek, termasuk tukallifuhum ma la yutikun, di luar batas kemampuannya. Itu terhadap pembantu. Bahkan di dalam keterangan yang lain disampaikan, sekalipun terhadap hewan itu tidak diperkenankan memberikan beban tugas yang di luar batas kemampuannya. Gitu. Misalnya umumnya sing go narik delman yo biasane nganggo kuda. Nganggo kuda. Lah iki malah nganggo wedhus. Nganggo wedhus kayak gue malah seorang kira-kira. Nah, itu termasuk mempekerjakan malayutikun, sesuatu yang di luar kemampuannya. Atau juga dengan kuda, tapi orang dina istirahat gitu. Orang patia diempani. Itu dolim, itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang kedua, hubungan dengan pembantu, dengan asisten rumah tangga. Nah, hubungan yang ketiga,
Alaqatul usrah bil jar, hubungannya dengan tetangga. Wa dzalika bi ikramihi wa ihsani ilaih. Nah, hubungan keluarga dengan tetangga yaitu dengan cara memuliakannya dan berbuat baik kepadanya. Jadi tetangga itu harus dimuliakan, harus berbuat baik kepadanya. Wabil ula tarku udhiyatihi wasibabihi wal waqi'ati bihi. Nah, dan yang lebih utama meninggalkan untuk menyakiti tetangga. Tetangga itu jangan sampai disakiti. Jangan sampai disakiti. Apalagi tetangga itu dijadikan bahan pembicaraan, mengupatnya, menggunjingnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi yo kadang-kadang seringnya niku sing kepenak nggo gibah ya niku ya. Penak nggo bahan omongan. Sebabnya apa ya? Sebabnya dina-dina keton, dina-dina ketemu. Kadang-kadang yo seringnya karo tangga niku padu, tangga sing perak, tangga sing aduh ya ora pati padu. Sebab jarang senggolan lah. Kalau tangga sing perak dina-dina senggolan. Kadang-kadang agi memang bisa dipadu. Kadang-kadang agi ya sedikit-sedikit anak banyu mili menganas titik mengtangga nih padu kadang-kadang. Nah, Islam menganjurkan tidak demikian. Karo tangga niku yo sing apik. Itu bahkan apik-apik yang ngumpuli kerabat. Sebabnya apa? Sebabnya nalikane ketemu musibah sing paling perak ya tangga. Orang kerabat disit. Orang kerabat disit kecuali yang kerabat plus tangga. Temennya karo tangga gitu. Temennya karo tangga. Anak ketiban musibah yo sing diblok tanggane disit. Tanggane disit, orang kerabatnya disit. Sebabnya kadang-kadang kerabatnya ini kuat. Nah, saking pentingnya berbuat baik terhadap tetangga sampai Rasulullah menyampaikan apa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu biwa ikohu. Sampai saking pentingnya itu Rasulullah menyampaikan bahwa imannya seseorang tidak dianggap sempurna hatta ya'mana jaruhu biwa ikohu, sampai tetangganya merasa aman dari sikapnya. Jadi sampai Rasulullah menyandingkan kaitannya hubungan dengan tetangga itu disandingkan dengan keimanan. Saking apa ya? Saking pentingnya. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna imannya, iman kalian ketika tetangganya masih merasa tidak aman. Kira umay ditinggal kok bahasane dicolong nang tanggane. Nek ora dikunci rapat bahasane kok kaya pel-pelane diumpet nang tanggane misale. Sapune kok bahasane dienggo nang tanggane. Enggon memene malah kok dienggo nang tanggane karo terpale bireng. Niku misale. Wis ora ngerasa aman, gitu. Tanggane niku orang ngerasa aman malah. Nah, itu tidak termasuk orang yang beriman ketika tetangganya masih merasakan seperti itu. Itu bahkan harusnya sebaliknya. Gitu. Nalikane tanggane agi lunga, agi anak lambe, anak emean, udan yo dintasna kaya niku wis aman banget bebe tangga kayak gitu. Niku ngerasa nyaman nek duwe tangga kayak gitu. Itu gina perjalanan si ado wis mendung lah men. Kok tuli ana sing entasna iki. Sapai tanggane kan seneng kayak gitu. Nah, biasane bisane kaya niku ya timbal balik. Biasane kaya niku timbal balik. Ora mungkin mung searah niku ora. Biasanya timbal balik. Bahkan di dalam hadis yang lain waqala mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro.
Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, saking pentingnya bahkan disandingkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Untuk senantiasa memuliakan tetangga. Penting nih. Ya arep elek ora elek kok anu karo tangga sih kepriwe ya. Gitu lan apa. Nek tanggane sing cocok lah kepenak. Nah, giliran sing ora cocok, lha sing abot niku. Ketemu tangga sing ora cocok. Niku wis abote luar biasa. Niku ketemu. Ora cocok setitik ya padu niku. Lagi meme pari kebule mong tanggane ora terima. Ya niku. Akeh sampah dibakar, kukusnya tekan tanggane ya ora terima jadi padu maning. Wis repot kayak gitu. Nah, maka supaya nyaman, aman, nah, Islam menganjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bahkan setelah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu untuk fal yukrim jaro. Itu untuk memuliakan tetangga. Nah, yang keempat ada budukul fi buyutin nas. Etika tata kramane melebu umai wong liya, masuk ke rumah orang lain. Ada tata kramanya. Adabul Islam fi dzalika, maka tata krama di dalam Islam di dalam memasuki rumah orang lain ayyabda'a awalan bil istizan salasa marrat li'annahum fil marratil ula yastansitun wa fil tsaniyah yastaslihun wa fil tsalitsah ya'dzanun aw yaruddun wa yakunu dzalika bitaslim. Nah, jadi nalikane arep mlebu mengumai wong liya niku cara sing paling pertama yaitu caranya dengan meminta izin sebanyak 3 kali. Itu 3 kali salam niku carane dengan salam wa yakunu dzalika bitaslim salam. Jadi salam nalikane ulup salam maring tanggane niku maksimal ping 3. Jangan dileuwih kang ping 3. Nek wis salam ping 3 pintune ora dibuka, usah maksa ping 4 lan seterusnya. Niku etikane kaya niku. Usah maksa terus wae salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ana rumah sendale ana motore ana mobil ana. Salam ora pengukur. Malah terus tambah seru. Nah, secara etika tidak diperkenankan. Gitu. Tidak diperkenankan demikian. Walaupun yang ngerti gitu. Ngerti sing duwe omah ana nang jero. Loh ki bukan orang krungu malah tambah seru. Kurang-kurangnya pindah mang pintu buri. Assalamualaikum. Kurang-kurangnya. Nah, secara etika itu sudah salah. Ya. Jadi 3 kali. Nah, kenapa 3 kali? Karena li annahum fil maratil ula yastansitun. Misalnya tamu salam pertama assalamualaikum. Nah, niku sing duwe omah niku sing pertama yastansitun. Ngrungokna. Ngrungokna itu sing pertama mendengarkan. Nah, yang kedua wa fi tsaniyah yastaslihun. Wis krungu tamu. Nah, terus salaman nih. Nah, itu secara etika di sini musonif menyampaikan sing duwe omah niku yastaslihun. Agi siap-siap mbok ngepasi agi ora kelamben yo agi kelamben disit. Ya niku siap-siap dalam rangka yang menghormati tamu. Wa fi tsalitsah dan di bagian yang ketiga ya zanun memberikan izin. Itu bagian yang ketiga itu memberikan izin. Gitu. Memberikan izin. Kadang-kadang salam sing ketelu sing nembe dijawab seru. Gitu. Waalaikumsalam karo buka pintu. Gitu. Siap. Atau awiyaruddun atau menolak. Itu sah-sah saja. Gitu. Boleh kok menolak tamu itu, boleh sah-sah saja. Gitu. Misalnya wong assalamualaikum ya kerungu nang sing duwe omah tapi orang dibuka aja maksa. Nek wong sing duwe omah agi ora kepengen ketekanan
ketekanan tamu lagi kagok kok. Kagok turu maksudnya. Lagi pulas-pulas saya. Lagi pulas-pulas saya tamu. Wong iki tamu sapa sih ya. Nek wis janjian ya beda perkara. Nek janjian mah. Iki ora janjian ora apa. Wong-wong iki dodok-dodok tanggane. Ya nek darurat, ya perkarane ora darurat. Nek darurat ya kadang-kadang tanggane ya anggap wajar lah. Nek darurat. Tapi secara etika tetap niku ping telu. Niku secara etika ping telu. Jangan tileuwih kan, leuwih kang ping telu. Karena bisa jadi sing duwe omah agi ora pengen ketekanan tamu, apa malah sidane padu. Iya, belum padu. Mulane namu niku salame ping telu. Bahkan umume nek nalikane santri sowan kiai nang pesantren malah blas ora gelem salam. Ngenteni kayak niku. Ngenteni nang ngarep daleme niku iso ora wani salam. Niku salame engko nek misale metu nembe assalamualaikum. Niku saking apa yo saking tadime. Itu boro-boro salam, boro-boro wani mijit anak bel yang ora wani mijit. Itu ora wani mijit, ora wani salam. Salame engko. Sebabnya apa ya? Sebabnya anu ngormati niku. Sebabnya anu ngerti. Ya ini niku anu kesibukannya luar biasa boleh marai. Niku. Jadi nalikane mlebu daleme yo sebagian waktunya nggo keluarga. Kayak niku maksudnya. Nah, saking pentingnya tata krama dengan tetangga, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dalam surat An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, Allah alam bimuradi. Artinya, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah ghairu buyutikum, yang selain dari rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dan memberikan salam kepada ahlinya rumah. Jadi jangan nyelonong mengumai wong liya nyelonong. Maksudnya ya sing ora biasa. Nek sing biasa ya malah kadang-kadang dadak salam jadi wagu. Assalamualaikum. Lah kowe mbok kelas apa gitu. Nek sing wis biasa ya orang ngawi yo wis pada maklum, malah nek salam jadi orang maklum. Niku kaget sing duwe omah. Salam bukulah sapa biasanya bimul langsung salam. Lah hal-hal yang semacam itu ya dianggap maklum, ya ini ku ya ora apa-apa. Biasa jadi adatan biasa. Nah, nek di luaran itu ya aja jadi lonong, ya tetap salam. Nah, terus nalikane misale anak tamu arep bertamu wis salam ping telu kok pintune ora dibuka-buka ya wayah apa bae kok wis salam ping telu ora ana jawaban senajan paham ngerti nang omah ana wong maka fa idza ta'dana wa sallama salasa marrat tsumma lam yu'dzan lahu fal yarji. Nek wis salam ping telu kok nang omah ora ana sing semawur ora mbukakna pintu niku kode jenengane. Kode dari apa? Kode lam yu'dzan lahu. Kode sing duwe omah ora pengen ketekanan tamu. Maka tamune kudune fal yarji balik. Niku usah maksa. Fal yarji balik. Usah maksa. Jadi etikane tata kramane ya kayak niku.
Wa minal adabil istidzan, nah di antara etika tata krama meminta izin ala yaqifa fi muwajihatil bab. Fafil hadis anna rajulan istadzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mustaqbilan al-baba faqala alaihi salatu wassalam hakadza ainuka wa hakadza fa innama istadzana minan nadri rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun. Adabul istidzan kasiratun jiddan. Nah, di antara tata krama meminta izin itu ternyata kata musonif ala yaqifa fi wajihatil babi. Aja nganti ngadeg nang ngarep panto. Ngadeg nang ngarep pintu. Ngadeg nang ngarep pintu. Ala yaqifa aja nganti ngadeg nang ngarep pintu. Jadi salamen itu ya bahkan orang yang ngarep pintu, tapi kebiasaan malah ngarep pintu. Nek urung tekan ngarep pintu ya urung salam. Nah, si adoh. Oh, niku salah kaprah ya. Ngaji kan jadi ngerti. Di salam niku bahkan ala yaqifa fi wajatil babi. Niku aja nganti ngadeg nang ngarep pintu. Niku ngarep pintu. Nah, bahkan di dalam hadis disampaikan ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi, kemudian faqama mustaqbilal bab, berdiri di depan pintu. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan hakadza ainuka wa hakadza, seperti inikah ainuka wa hakadza, caramu memandang. Fa innal istidzan minan nadori, padahal ya, tujuan istidzan, tujuan meminta izin itu adalah untuk pandangan. Itu minan nadri, jadi supaya tidak terlihat terlebih dahulu. Nah, seterusnya wa adabul istidzan kasiratun jiddan. Nah, di antara tata krama meminta izin yusiku kasiratun jiddan akeh nek cara siki janjian WA-an, telepon disit, anang mah pora arep mengono, wis jaman iki wis kepenak. Aya niku suruh salam-salaman ping 3. Kadang-kadang niku isi pada nang omah itu loro-lorone sing arep namu ya sing si arep ditekani ya pada nang omah wis callingan disit. Gitu. Cek posisi nang di itu termasuk dari adabul istidzan, dari tata krama meminta izin. Itu wis janjian. Apa maning misalnya karo wong gedean karo wong pejabat. Lah wis diusir satpam biasanya. Itu nek ora janjian diusir satpam. Nah, Islam pun mengatur hal yang demikian. Itu mengatur etika tata krama untuk masuk ke rumah orang lain, tata krama bertamu. Jadi salam ping 3 nek wis ping 3 ora dijawab nang sing duwe omah atau nang sing duwe omah ora bukakna pintu, maka usah maksa fal yarji balik ya senajan misalnya wis janjian tapi mandan molor mandan telat ya wis fal yarji mbok be sing duwe omah wis ngarep-ngarep ki ora teka-teka wis jam semene ora sida mbok. Itu etikane kayaknya. Ada khurujul mar'ah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladzi turja syafa'atuhu